banyak orang yang pengen tahu apa kata Rocky Gerung karena ada satu pemengaruh di dunia di media sosial bilang tidak perlu lagi jurusan filsafat. Artinya lalu dari mana kita belajar filsafat? Ya, Artinya kita mau tanya dia ini anggota partai mana yang filsafat? Artinya kita masih tetap perlu belajar filsafat ya? Itu faktanya, itu Gramedia itu yang laku itu buku-buku tentang filosofi itu, terutama buku-buku Stoicism itu, yaitu cara bertahan hidup kan. Jadi justru yang berkembang anak-anak muda itu nyari cara untuk bertahan melalui buku-buku filosofi. Stoicism misalnya itu semacam panduan untuk tidak putus asa, jadi fight. Nah, salah satu buku Stoicism itu ditulis Seneca itu waktu perang Vietnam ada seorang GI tentara Amerika itu bertahan di hutan Vietnam ditemukan dia bilang saya bertahan hanya dengan membaca buku Seneca. Jadi marinir aja perlu filsafat, masa komisaris enggak apa-apa. Oke. Tapi mungkin perlu penjelasan sederhana. Buat apa sih kita belajar filsafat? Buat apa kita ngerti filsafat? Filsafat itu memberi semacam tuntunan yang sifatnya paradigma. Jadi ya kita mungkin tersesat dalam labirin, tapi kalau kita naik sedikit di atas menara, bird's eye view itu kita bisa lihat, oh ini blocking, kenapa dia tersesat? Ya karena dia nggak ngerti bahwa tembok itu sebetulnya di belakangnya ada jalan itu. Tapi dia nggak mungkin lihat kan. Jadi filosofi itu mencoba memberi perspektif tuh dalam keadaan itu. Lalu filosofi juga berupaya untuk mendorong, memprovokasi sains untuk melihat hal-hal yang sebetulnya belum bisa dibaca. Contoh misalnya, dulu para ilmuwan itu atau pembuat kebijakan mengutuk gurun Sahara tuh. Itu ngapain ada gurun Sahara itu? Itu kan meranggas tuh kering, kerontang di situ. Lalu memuji-muji hutan Amazon. Jadi perspektif antropologi menganggap gurun Sahara nggak berguna, Amazon yang berguna. Tapi filosofi kemudian mencoba memprovokasi. Coba lihat dong, mungkin di situ ada kausalitas tuh. Akhirnya diriset, akhirnya ditemukan bahwa hijaunya gurun Sahara, hijaunya hutan Amazon itu terjadi karena ada yang kering di Sahara. Jadi Sahara itu panas matahari akan menguapkan fosfat. Pasir itu fosfat. Mengikuti rotasi bumi dalam 72 jam, fosfat yang dalam bentuk uap di Sahara itu udah tiba di Amazon. Jadi Sahara yang memupuk Amazon gitu. Kalau tidak ada Sahara, Amazon tidak akan terbentuk. Amazon nggak akan terpupuk. Kan orang bingung, kok itu hutannya itu makin hijau? Ya karena ada ya fosfat yang makin banyak di Sahara. Artinya filsafat dulu, sains kemudian. Ya memang, bukan filsafat dulu sebetulnya. Upaya untuk menderivatkan posisi-posisi filosofi itu dilakukan oleh sains. Jadi sains jadi paradigma. Kalau kita belajar Thomas Kuhn itu, filosofi jadi paradigma, lalu aja yang disebut ilmu-ilmu teknis itu yang kemudian. Tapi sekali lagi dia mesti tetap dipayungi, nggak perlu berinduk sebetulnya. Jadi selalu ada semacam energi untuk lihat kembali pada the mother of all sciences itu, filosofi. Ya, gitu. Artinya tetap kita penting filsafat kan, bukan berarti. Tapi kalau jurusan filsafatnya perlu apa enggak? Jurusan filsafat sekarang itu adalah peminat terbesar di UI justru masuk filsafat. Menarik ya. Padahal gue udah nggak ngajar di situ. Ya, anak muda sekarang kelihatannya begitu. Data dari Gramedia, kemarin saya bicara dengan beberapa tokoh Gramedia itu, justru buku-buku filosofi itu dicetak ulang macam-macam. Dan filsafatnya stoik. Stoicism lebih banyak itu karena. Terangin dikit dong, stoik itu apa? Stoicism itu filsafat yang dimaksudkan untuk membuat orang tidak menyerah gitu. Gitu. Jadi itu semacam etos untuk tetap berjuang. Etos. Iya.